Mas. Oke, silakan. Sorry, gue lupa ininya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Mas Kusdon. Waalaikumsalam. Di sini saya dan kelompok saya ada Kelda dan Kamal akan mempresentasikan tentang teater dan film. Sejarah singkat hubungan teater dan film. Pada tahun 1895 sampai 1903 merupakan era sinema awal. Di tahun 1903 transisi dari sinema dan sinema spektakel menjadi naratif secara sadar atau tidak sadar oleh seorang filmmaker pada saat menyusun cerita. Lalu pada tahun 1008 Griffith menggabungkan teori Méliès dan Lumière. Griffith berhasil melakukan sistematisasi bahasa sinematik untuk menghasilkan drama empasis, sebuah naratif, sehingga menjadi mapan. Perubahan mulai ada ketika munculnya suara, sehingga akting yang dilakukan oleh seorang pemain tidak terbatas hanya pada gerakan tubuh dan ekspresi wajah saja, namun suara juga diperhitungkan. Pada tahun 1930-an, metode akting sudah mulai merubah menjadi lebih halus dan tidak terlalu berlebihan. Namun akhirnya dialog maupun gerakan masih terasa formal. Artinya terasa tidak wajar atau bukan seperti keseharian manusia. Tahun 1970-an, akting menjadi lebih membumi dan di mana aspek realisme mengacu pada gerakan, ekspresi, dan cara berbicara sehari-hari sangat ditekankan. Teater merupakan seni yang kompleks, di mana semua aspek dalam teater dipikirkan secara matang. Dari staging, terus koreografi, musik, artistik panggung, dan lain-lain. Maka dari itu, relasi teater dan film memiliki banyak persamaan. Contoh, jika pada teater memakai istilah pembagian staging, maka dalam film ada blocking aktor maupun art yang ada dalam frame. Hal ini mempermudah untuk memperindah medium dalam film ke teater atau teater ke film. Namun ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan jika terjadinya perpindahan medium. Satu, permainan kamera dan shot-shotnya pada film. Kedua, waktu yang sangat dimanfaatkan saat dilakukannya teater di atas panggung. Terus kehidupan atau interaksi langsung yang berada pada penonton yang sulit difilmkan. Keempat, ekspresif aktor teater yang mungkin tidak bisa digunakan pada film. Oke, di sini ada keterhubungan dari segi film style. Di sini ada kata-kata dari Andre Bazin. Itu dalam teater pemain adalah tokoh sentral dari sebuah peristiwa. Sedangkan di dalam film, daun yang jatuh, pintu yang dibanting, pohon yang ditiup angin, itu bisa menjadi tokoh sentral. Tokoh sentral di sini itu maksudnya tokoh utama ya. Jadi maksud Bazin di sini itu film itu penonton nggak cuma bisa melihat pemain aja, tapi bisa melihat unsur visual lain. Yang mana unsur visual lainnya itu bisa memberikan informasi dan mendramatisasi sebuah peristiwa. Terus ada ciri-ciri spesifik teater. Sebenarnya teater sama film itu dia punya ciri kesamaan ya. Yang pastinya ada pemain sama penonton. Tapi di sini yang membedakan adalah media dan mediumnya. Yang mana kalau teater itu biasanya kita nonton secara langsung di tempat yang sama antara pemain dan tokohnya, terus ya ditonton dari satu sisi aja. Cuman kalau film itu kita ngelihat dari layar aja dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun.
Terus maka dari itu relasi antara film dengan teater dapat dilihat melalui sudut pandang spesifikasi, medium, dan intertekstualitas. Berdasarkan perspektif spesifikasi, medium, maka relasi antara film dan teater dapat dilakukan melalui karakteristik yang khas dari setiap medium tersebut. Jadi di sini ada perbedaan film dan teater menurut beberapa pemikir. Menurut beberapa pemikir, perbedaan film dan teater yang memiliki sistem dramaturgi berbeda saat naskah teater akan difilmkan terdapat pada pertama, itu ada keberadaan aktor, kesan realistis, dan juga konsep ruang menurut Andre Bazin. Dan yang kedua ada kontras akting dalam film dan teater menurut Leo Braudy. Berikut di sini ada penjelasan singkat oleh Julie Taylor tentang perbedaan sinema dan teater. Kedengeran nggak suara videonya? Enggak. Oh enggak ya? Dan enggak patah-patah ya. ini. Tetap. Nanti kasih linknya aja kalau ada ininya, ada YouTube-nya atau apa. Oh gitu, nanti di akhir aja ya Mas ya? Ya nanti kasih aja linknya di chat teman-teman, atau nanti di yang revisinya itu nanti di ini aja di embed aja. Oke, atau siap. dikasih linknya aja. Oke, berarti kita skip dulu yang bagian sini ntar. Atau misalnya yang ini dia ngomong apa, coba di ini aja, di apa namanya, dijelasinnya sedikit, singkatnya aja. Oh ya, kalau di sini Julie Taymor itu ceritain waktu jadi dia kan orang teater gitu ya. Nah, dia di sini dia jelasin kalau misalnya ada perbedaan apa sih namanya? Seperti kalau di teater itu semuanya itu harus diperhitungkan, kayak dari misalnya artistiknya dan gimana penonton itu cuma melihatnya satu sisi. Dan dia ceritain ada kayak dia punya ada pementasan gitu, di pementasan itu dia harus harus ada teknik pencahayaan khusus yang bisa membuat barang yang saat dia ingin beri ke penonton itu biar terlihat lebih megah gitu. Sedangkan saat di film itu bisa bisa diakali dengan teknik-teknik kamera tertentu gitu. Itu secara singkatnya seperti itu. Nah, di sini ada juga relasi film dan teater menurut Susan Sontag. Jadi aku bacain dulu. The history of cinema is often treated as the history of its emancipation from theatrical models. First of all, from theatrical frontality, the unmoving camera reproducing the situation of the spectator of a play fixed in his seat. Then from theatrical acting, gestures needlessly stylized, exaggerated needlessly because now the actor could be seen close up. Then from the theatrical furnishing, unnecessary distancing of audience emotion disregarding the opportunity to immerse the audience in reality. Movies are regarded as advancing from theatrical stasis to cinematic fluidity, from theatrical artificiality to cinematic naturalness and immediacy, but this view is far too simple. Jadi kalau di Indonesia ini, secara singkat Susan Sontag itu mengatakan bahwa sinema dipercaya sebagai model emansipasi dari teater. Dimulai dari teater yang hanya bisa dilihat dari satu arah melalui kursinya oleh penonton sebagai spektator. Kemudian dari sisi acting yang masih menggunakan gestur yang berlebihan, sampai pada saat ini kita bisa melihat aktor secara close up menggunakan teknik kamera. Lalu dia juga menyatakan kalau misalnya film itu adalah sesuatu yang lebih advance dari teatrikal sendiri gitu. Jadi saat kita bisa melihat teatrikal itu sepertinya artifisial, mungkin dari bagaimana aktingnya dan segala macamnya, saat di film tuh semuanya akan lebih terlihat natural gitu, lebih sinematik. Tapi itu penjelasan dia yang secara simpel aja, dia mengemukakan kayak gitu. Terus sepertinya sampai situ saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya. Ya silakan, nggak ada.
Siapa nih biasanya? Ya, silakan siapa? Mori, silakan biasanya pada nanya nih. Siapa? Kak Arli, nggak mau nanya Kak Arli? Boleh. Mau Ya, nanya dong. silakan. Boleh balik ke slide ini apa namanya? Slide sebelumnya, page berapa tadi ya? Yang membicarakan. Oke, coba ke page. Oke, ini nih. Page 6. Oke. Oke. Nah, tadi kan dalam pengertiannya si apa namanya? Ini kan ada pemain adalah tokoh sentral ya, dalam teater ya. Dari sebuah peristiwa itu kan, statementnya begini kan. Sedangkan di dalam film daun yang jatuh dan segala macam itu bisa menjadi tokoh sentral gitu. Nah, tapi tadi di penjelasan si yang di video tadi kan ada ternyata bahwasanya kalau si apa namanya properti di situ bisa lebih dominan ketika dikenai teknik tertentu ya, kayak lampu atau segala macam tadi katanya. Nah, apakah itu bisa jadi tokoh sentral juga? Karena kan akhirnya bisa apa tadi namanya meningkatkan dramatisasi peristiwa juga gitu. Gimana menurut kelompok ini gitu? Karena saya pernah nonton juga kayak teater itu ada apa namanya istilahnya kayak cermin gitu kan. Nah tapi cermin ini juga ikut terlibat gitu di panggungnya gitu. Terima kasih, itu aja untuk pertanyaan pertama. Ini menurut pendapat aja, nggak apa-apa kayaknya. Silakan dijawab. Oke. Saya boleh langsung jawab aja kali ya? Silakan. Langsung aja, Mas. Mungkin kalau menurut saya tadi kan pertanyaannya apakah properti unsur-unsur lain selain pemain itu bisa menjadi tokoh sentral kan ya, kayak cermin tadi katanya itu Benar-benar. mungkin itu cuman bisa menjadi sebuah alat pelengkap aja kali ya dari dalam suatu cerita itu. Jadi yang tokoh sentral yang dimaksud ini adalah lebih ke pemainnya, lebih ke si aktornya, gitu sih. Oh begitu. Jadi kalau misalnya kayak apa kan ini ada statement, sedangkan dalam film daun yang jatuh pinggir dibanting pohon yang tertiup angin bisa menjadi tokoh sentral begitu kan. Nah jadi cermin tadi tidak bisa ya, harus ke si karakternya ya, begitu ya. Tapi semua tergantung ke dalam ceritanya juga sih, apakah si cerminnya itu bisa mempengaruhi ke ceritanya itu atau enggak gitu, atau mungkin dia hanya sekedar pelengkap aja, tergantung ceritanya juga sih. Oke, berarti sebenarnya bisa aja itu sentral ya, atau gimana? Kalau menurut aku sih di dalam teater itu pemain itu emang lebih dominan. Jadi bagaimanapun pemain itu lebih diutamakan gitu dibandingkan properti-properti kayak emang bisa dijadiin kayak kata si Julie tadi itu bisa diapain ya gimana sih? Bisa emang kayak ngepop gitu, cuman itu pasti tidak mengalahkan dari si pemainnya itu sendiri gitu. Itu sih aku cuma bisa jawab kayak gitu. Oke, gue tanyain deh gini Li. Ini sebenarnya Bazang ini cuma jadi kenapa dia yang menyebut ini kan sebenarnya dia ngomongin mise-en-scène sebenarnya. Jadi mise-en-scène sendiri kan kata yang diambil dari istilah teater di Prancis untuk menyatakan satu istilah istilahnya staging on action. Mise-en-scène kan artinya staging on action. Nah,
siapa yang melakukan action di teater, yaitu adalah seorang pemain, seorang tokoh yang dimainkan, gitu. Artinya hal-hal yang lain itu sangat sulit di teater. Karena apa? Karena ada jarak kan. Kalau secara pertunjukan dia ada jarak. Nah, artinya ketika misalnya lo jatuhin daun misalnya di teater itu, jatuhin daun, ya sudah, nggak akan punya dampak apa-apa kecuali informasi daun jatuh, gitu. Sesederhana itu, dia cuma sekedar informasi daun jatuh. Nggak akan pernah atau sangat sulit untuk kemudian daun jatuh itu jadi aspek dramatik ataupun aspek estetika. Karena yang kemudian akan menyampaikan informasi kepada penonton itu adalah cenderung dipegang oleh pemain yang melakukan action, gitu. Sedangkan kalau di film, karena film ini punya kemampuan untuk mendekati properti, pemain, mendekati setting, akhirnya banyak hal-hal yang menjadi bagian dari mise-en-scène ini itu bisa memberikan informasi, ya, memberikan informasi tanpa harus adanya kehadiran pemain. Bahkan properti setting itu kemudian sangat mungkin untuk menjadi sarana peningkatan dramatik misalnya, ataupun estetika misalnya, itu tanpa harus ada kehadiran seorang figur. Kalau di istilah mise-en-scène ya, figur, nggak perlu ada orang di situ. Yang paling gampang gini, ngomong film horor deh. Film horor nggak perlu dikasih lihat setannya, cuma misalnya pintu yang kena angin atau jendela kena angin kan, terus jendelanya nggak terlalu ketutup, kena angin terus kebanting-banting gitu. Atau cuma misalnya pintu yang kebuka sama suara dari pintunya gitu, cuman gitu aja kan, itu udah memberikan aspek dramatik di situ. Gitu, ini yang dimaksud sama Bazang seperti itu. Jadi bahkan sebenarnya bukan cuma misalnya pemain pun itu aspek ekspresi itu tidak sekedar, kalau di teater kan ya dia harus ngomong, misalnya dia nangis juga harus dengan suara yang lantang, misalnya dia tertawa juga dengan suara yang lantang. Nah, ekspresi bahkan di film itu, di sinema itu bisa jadi bukan diperlihatkan lewat wajah, bisa jadi diperlihatkan cuma dari tangan yang menggenggam misalnya. Kayak misalnya orang gregetan gitu, cuman genggaman tangan yang agak gemetar aja udah kelihatan ekspresi dia gregetan gitu, pengen nonjok orang misalnya. Itu kan cukup segitu. Nah, di teater bisa? Ya nggak bisa. Karena ada jarak kan. Bahkan misalnya penonton paling depan pun itu kan tetap berjarak. Punya jarak tertentu ke si tokoh gitu, atau pemain yang memainkan tokoh tertentu. Kalaupun dia melihat, pasti juga efek dramatisasinya tidak sebesar kalau misalnya dilihat di film. Karena apa? Karena memang bisa di close up kepalan tangan itu gitu. Kira-kira gitu Kak Arli. Oke, siap Bang. Oke, yang lain atau Kak Arli masih mau menanggapi atau yang lain silahkan. Saya mau nanya Mas. Ya silahkan, Gibran. Jadi
jika kan film dan teater memiliki kesamaan. Lalu mengapa ketika kita menonton film kita seolah merasakan waktu berjalan itu jauh lebih cepat berlalu, sedangkan menonton teater kita merasakan lamanya waktu berjalan, Mas. Ya, Seperti silakan. Terima kasih, Mas. Ngomongin durasi ya berarti. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Sama, silakan. Kalau ada yang mau menjawab. Aku mau coba jawab pertanyaan Gibran. Mungkin karena emang kalau menurut aku ya film sama teater, kalau teater kan emang terjadi langsung ya, kita nonton langsung di hadapan panggungnya itu, jadi emang bener-bener kerasa banget menit ke menitnya gitu. Dan jalan ceritanya juga kan mungkin emang lebih panjang kan. Nah terus kalau di film itu durasinya itu emang nggak kayak di teater gitu. Itu juga kan kayak cuma rekaman kan, terus di dalam per-shotnya kan juga nggak selama terjadinya langsung gitu. Jadi kayak ada apa sih namanya, kayak potongan-potongan yang emang nggak dimasukin dalam film itu menurut aku sih. Gimana Gibran? Silahkan tanggupin kalau misalnya memang masih belum puas lah gitu sama jawabannya Sekar. Atau misalnya Kelda atau mau Kamal mau nambahin silahkan. Menurut aku juga ada pengaruh dari yang penonton duduk dari kursinya aja, itu jadi kayak statis gitu. Jadi kalau misalnya statis tuh lebih, kita nggak terlalu experience dramatisnya gitu. Ibaratnya kalau kasarnya tuh agak ngebosenin lah gitu, kita lebih kayak ngelihatnya tuh satu arah aja. Sebenarnya kalau di film kan kita emang dibawa gitu, kita digiring sama apa sih yang terjadi gitu. Jadi tuh kerasanya tuh kita lebih immerse aja gitu sama experience karakter atau cerita filmnya gitu. Itu sih, tambahin gitu aja. Gimana Gibran? Tapi bukannya biasanya kalau kita nonton film kan kita ke satu arah gitu kan, Mas. Sedangkan di teater kita punya banyak arah ngeliatin pergerakan pemain. Jadi banyak gerakan panggung ada dari banyak sudut gitu. Gimana tuh? Nomor 4. Bukannya kebalik ya, Bran? Bukannya film yang lebih banyak sudutnya. Kalau teater kan cuma justru satu penonton satu arah. Dari pinggir ya pinggir, misalnya agak dari pinggir ya dari pinggir. Agak di tengah ya masih tengah gitu. Maksud saya tuh kayak film kan center, Mas, kayak cuman di tengah. Kalau misalnya teater kan ada pergerakan panggung dari kiri ke kanan ke tengah segala macam. Dan seperti Mungkin ini ya kali ya, Gibran ya, area pandangnya ketika nonton ya. iya, iya seperti itu. Oh, jadi area pandang apa screen direction nih? Area pandang nih. Area pandang berarti ngomongin penonton berarti kan? Iya, dari segi penonton kayaknya. Dari segi penonton. Oke, kelompok 4 silakan kalau mau nanggepin tuh. Yang diomongin penonton sih sebenarnya. Point of view-nya penonton. Ya silakan. Atau mungkin emang ini nggak, Mas, kalau misalnya ada pergantian scene dalam teater kan berbeda tuh sama di film. Kalau teater kan butuh reparasi waktu yang kayak harus ada persiapan lagi, dan kalau film hanya tinggal shot to shot, scene per scene gitu, Mas. Apakah gitu, Mas?
Kan pertanyaannya Gibran tadi kan kenapa kok nonton teater tuh terasa lebih lama gitu kan dibandingin nonton film gitu kan. Iya. Iya, Ya berarti kan point of view penonton kan. Iya. Oke, makanya gue kasih dulu ke kelompok 4-nya yang presentasi. Silakan. Yang dibicarakan ngomongin durasi dan kesadaran penonton, kesadaran dan ketidaksadaran penonton tentang durasi sebenarnya yang ditanyain Gibran itu. Di teater dianggap penonton itu lebih sadar bahwa peristiwa itu akan berjalan dengan ya mungkin terasa sangat lama, pelan-pelan gitu. Jadi nonton teater cenderung terasa lebih lama dibandingin nonton film yang misalkan duduk di bioskop gitu ya, di dalam gedung bioskop, di ruangan teater bioskop misalnya, duduk selama 3 jam itu nonton film nggak terasa misalnya. Tanyaannya kira-kira gitu ya, iya kan Bran? Kalau yang gue coba terjemahkan begitu kira-kira. Bener Mas. Ya silahkan Felda, Kamal, Sekar. Aku mau coba jawab kali ya Mas. Ya silakan. Menurut kelompok aku tadi sekalian juga dibahas bareng-bareng di grup chat. Jadi kalau film itu kan berarti dia kan udah direkam tuh, terus secara tidak langsung POV penonton tuh diwakili nama kamera. Terus untuk durasinya itu juga pemotongan itu dari teknik editing, jadi kayak nggak kelihatan gitu. Jadi emang nggak selangsung yang kita lihat di teater gitu. Jadi teater tuh kayak semua langsung benar-benar kita lihat dari perpindahan posisi panggungnya, terus artistiknya dipindahin ke sana sini. Jadi kayak ya itu teater emang langsung beda sama kayak film yang benar-benar smooth gitu editingnya, terus set-setnya gitu sih Mas. Oke deh, biar nggak kelamaan gue coba bantu jawab. Gini Gibran, sebenarnya kalau ngomongin kenapa kok teater itu terasa lebih lama dibandingkan film, kalau menurut gue sebenarnya juga sangat relatif kalau di film. Yang pertama gini, teater kalau tadi Gibran coba tanggapi tadi, sebenarnya ada benarnya artinya bahwa teater itu kan terdiri dari pembabakan, ya kecenderungan naskah-naskah teater terutama yang umum ada, itu kan pembabakan itu kan bukan 3 babak, lebih, kadang-kadang ada 5 babak, ada 6. Makanya pertunjukan teater bisa berlangsung sampai lebih dari 3 jam gitu. Ya, gue aja pernah lihat teaternya Bang Azuzan itu, Intila itu kalau nggak salah 5 jam. Jadi gue nonton masuk jam 7, kelar jam 12 malam tuh. Artinya memang segitu, itu penceritaannya memang butuh segitu. Nah, apakah film kemudian pasti juga akan terasa berbeda dengan teater? Sebenarnya enggak juga, karena gini, misalnya gini, yang kemudian ada penelitian bahwa berapa lama sih orang sanggup nonton di dalam kegelapan, misalnya di ruang yang digelapkan gitu, digelapin, terus konsentrasi lihat cahaya yang dipantulkan itu berapa lama. Nah itu beberapa ahli menyatakan bahwa mereka kuat, seseorang itu kuat itu selama maksimal 3 jam sebenarnya. Ya ada toleransinya lah ya, maksudnya sekian menit tambahannya gitu.
Makanya kalau lo lihat film-film Hollywood ya, itu paling lama rata-rata 3 jam. Jarang yang apa namanya, misalnya sampai 4 jam, 5 jam itu jarang. Kalaupun toleransi misalnya kayak apa film Hobbit misalnya, atau apa tuh Lord of the Ring misalnya, paling toleransinya sekian menit gitu, misalnya 10 menit, bahkan mungkin sampai 20 menitan itu masih ditoleransi gitu. Penontonnya pasti masih sanggup untuk nahan gitu ya, nahan diri untuk sampai nonton sampai selesai. Karena mereka merasa bahwa ya udah tinggal 20 menit lah gitu. Nah, kalau tadi yang dijelasin sama Sekar bahwa yang jangan lupa kalau di film itu memang ada aspek film style, ada aspek teknis yang digunakan atau yang membantu penonton untuk melihat dengan berbagai cara, melihat lebih dekat, melihat sangat jauh, ya kan, melihat ekspresi lebih detail segala macamnya, sehingga kecenderungannya perhatian penonton itu selalu teralihkan sebenarnya, nggak dipanteng di satu titik tertentu. Itu kecenderungan yang umum ya. Anggaplah misalnya kita contoh film Hollywood. Itu kan rata-rata kenapa kok menjadi menarik nonton film Hollywood? Karena memang ya perpindahan shotnya mungkin durasinya nggak lama gitu kan. Belum lagi misalnya ada tambahan aspek-aspek tambahan yang lain, ya aspek musik, aspek mise-en-scène, pergerakan kamera, banyak hal gitu. Nah, sehingga penonton cenderung kalau misalnya kita tertarik pada satu hal tertentu, itu kan kita cenderung akan melupakan waktu yang berjalan. Makanya banyak yang kita nonton 2 jam, 2,5 jam sampai 3 jam, kita nggak terasa bahwa kita sudah menghabiskan waktu segitu. Sehingga aspek ritme di dalam film itu kemudian salah satu yang sangat berperan dalam dalam membentuk yang namanya pacing. Pacing itu kan perasaan yang diterima penonton atau orang yang melihat itu terasa lambat atau cepat. Nah, bagaimana dengan teater? Apakah kemudian semua film begitu? Enggak. Gibran coba nonton film-filmnya Andrei Tarkovsky misalnya, atau filmnya Alexander Sokurov, atau filmnya Belatar gitu ya, yang cenderung menggunakan long take. Maka rasa yang ada di teater itu juga terasa di situ. Kayak film nih kok nggak kelar-kelar gitu, itu ada terasa kayak gitu juga. Ya mana filmnya juga durasinya panjang ya, screen durationnya panjang gitu. Nah kira-kira gitu Gibran. Sedangkan kalau di teater, ya bagaimanapun kan penonton ya hanya melihat pada satu sudut tertentu ya, dari sudut tertentu, udah dia akan istilahnya dipantek aja udah di situ. Ya misalnya katakanlah kalau kita ambil padanan gitu ya, ambil padanan, penonton itu melihat dalam type of shot gitu. Kalau kita padanannya type of shot, penonton melihat pada type of shot long shot gitu. Ya udah kan cuma itu satu-satunya yang bisa mereka ikuti ya action si para pemain gitu, action tokohnya gitu.
Ya sebenarnya pun di teater ketika misalnya peristiwa yang dihadirkan pun menarik, biasanya juga penonton juga nggak terasa sebenarnya, sama sebenarnya gitu. Ya, bahkan misalnya model pertunjukannya wayang gitu misalnya, wayang kulit misalnya. Kalau pas goro-goro itu berasa kayak cepet banget gitu. Karena apa? Karena eh, peristiwa yang dihadirkan tuh biasanya penuh kawan, lucu gitu kan, penuh canda tawa. Nah itu biasanya lebih cenderung lebih cepat. Nggak terasa karena apa? Karena penontonnya punya semacam keterikatan dan akhirnya jadi fokus ke situ gitu. Ya kira-kira gitu Gibran jawabannya untuk ngomongin durasi ya, atau kenapa kok terasa lambat ataupun cepat di film maupun teater gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi kah yang lain? Mau nanya lagi boleh nggak? Boleh. Boleh Boleh. kali. Masa nggak boleh? Siap-siap. Nah, aku tadi habis lihat yang ini sejarah singkat hubungan teater dan film. Di situ ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu kan di sini menjelaskan kalau apa namanya eh, Griffith berhasil melakukan sistemasi bahasa sinematik untuk menghasilkan dramatik empasis gitu kan. Nah, itu sih minta penjelasan lebih lanjut sih mengenai yang pertama dramatik empasis gitu. Yang kedua itu mengenai kenapa ini boleh pendapat juga kenapa sebelum tahun 70-an itu acting yang digunakan itu ke arah formal gitu. Nah, itu kira-kira kenapanya boleh penyebabnya atau lainnya gitu. Itu aja sih, ada dua pertanyaan itu. Yang pertama tentang dramatic emphasis, yang kedua tentang kenapa acting di bawah tahun 1970-an itu masih terasa formal. Begitu. Apa penyebabnya kenapa gitu. Kurang lebih. Terima kasih. Ya silakan. Boleh dijawab dari pertanyaan kedua dulu atau pertama nggak apa-apa. Oke, bentar ya, lagi dirundingin dulu bentar. Oke, siap. Ditunggu.
Yuk, jangan lama-lama. Aku mau tanya tadi, Abang kan nanyanya arti dramatik empasis ya? Nggak usah arti atau lebih penjelasannya aja sedikit, karena kan di sini cuman sekitar menghasilkan dramatik empasis dalam kurung sebuah naratif kan. Nah ini bentuk apa, dijelaskan lebih panjang lagi dramatik empasis ini apa sih sebenarnya, Iya. apa kaitan sama itu sih. Dramatik empasis itu kan penekanan dramatis ya, menurut aku. Maksudnya bahasa lainnya yang kayak gitu. Jadi ya penekanan dramatis pada dramatik pada naratif itu lebih baik sejak Griffith itu melakukan sistemasi bahasa sinematik. Itu sih. Sorry. Gitu sih Bang, menurut aku. Penekanan dramatik. Oh, jadi di sini lebih ke penekanan dramatiknya ya. Itu menurut. Gimana Kak Arli? Masih belum. Mungkin apa namanya? Cuman sekedar itu kali ya, atau gimana ya? Atau dari Bang Kusdan? Ya sebenarnya itu kan ngomongin editing kan. Jadi sistematisasi shot itu kan sebenarnya ini kan masalahnya kayak di Luis Gianetti itu kan yang sering dipakai dulu sama dosen-dosen editing itu kan itu nggak pernah lengkap. Mereka cuma baca dari Gianetti. Sebenarnya basicnya adalah sistematisasi shot. Artinya kan gini, ketika lo mau memberikan informasi tertentu kepada penonton, misalnya ada perkelahian di gudang pelabuhan, maka shot pertama, misalnya kita ngomongin sistematika shotnya adalah shot pertama ya harus ngasih lihat pelabuhan dulu. Logikanya kan pasti long shot, ya dong, atau ekstrem long shot pelabuhan. Setelah itu long shot establishing misalnya gudang dari luar, terus establishing lagi gudang di dalam yang ada tempat perkelahian. Setelah itu masuk yang lebih padat lagi, full shot, full shot, medium, close up misalnya. Nah, di antara itu misalnya nih dari establishing di dalam gudang ya, terus kemudian kan long shot nih, terus kemudian misalnya ada granat meledak gitu di close up, boleh nggak? Ya boleh, tapi kemudian itu kan jadi dramatic emphasis, tapi kemudian harus balik lagi di establishingnya sebelum masuk ke yang lebih padat. Jadi aspek sistematisasi seperti itu sebagai basicnya. Artinya penonton itu dituntun bukan ini kalau istilahnya Griffith itu bukan apa yang mereka akan lihat, tapi karena kita pembuat film, menurut Griffith itu apa yang harus mereka lihat di dalam film itu, gitu. Atau misalnya contoh lain yang paling mungkin lebih simpel, ada dialog orang yang istilahnya kalau nggak cewek orang pacaran lagi ribut misalnya, lagi maksudnya lagi marahan lah gitu ya dalam sebuah kafe. Kalau lu misalnya pakai continuity cutting misalnya atau pakai yang lain gitu, lu langsung di dalam kafe nggak ada masalah. Nah, cuma kalau dalam konteks
apa yang dibuat sama Griffith, sistematisasi shot ini, lo harus mengasih lihat dulu, misalnya kafe itu tempatnya di mana, di pinggir jalan atau apa di dekat sungai atau di mana. Nah itu establishing shot untuk memperlihatkan kafe itu ada di mana itu harus dikasih lihat. Setelah itu establishing shot bangunan kafenya dari luar. Kemudian ada establish shot lagi 2 orang atau misalnya suasana kafe misalnya. Setelah itu ada establish shot lagi, misalnya full shot si sepasang kekasih ini lagi ngobrol misalnya. Nah, misalnya lagi full shot gitu, terus kemudian si cowoknya gebrak meja, close up tangan, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi setelah itu lo harus balik lagi ke establish shotnya, ke full shotnya lagi. Nah disitulah titik dia tangan gebrak meja itu jadi namanya dramatic emphasis. Kira-kira gitu, Kak Arli. Oke, ngerti Bang. Siap. Nah pertanyaan pertama tadi, ini kan pertanyaan kedua ya tadi ya, yang gue jawab barusan. Itu pertanyaan pertama. Oh pertama. Yang Pertanyaan kedua, pertama. Pertanyaan keduanya yang 1970-an, bicara formal. Oh. Ya udah gue jawab dah langsung. Itu gini. Kalau yang pertama waktu film Bisu itu memang ya hampir semua pemain itu orang teater. Dan memang actingnya itu memang jadi teatral gitu. Actingnya itu jadi teatral, sangat overacting gitu ya. Tapi kemudian masuk ke munculnya suara itu ternyata juga ada permasalahan gitu, karena teknologi suara itu belum mumpuni kayak sekarang, sehingga dialog itu harus disampaikan. Ya si pemain ini jadi harus beneran juga masih menggunakan olah vokal gitu, yang memainkan aspek vokal yang harus intonasinya, artikulasinya harus jelas, tensinya harus cukup keras gitu. Nah, kalau kalau bahasanya bahasa yang kemudian dipilih adalah bahasa-bahasa formal. Karena persoalan teknologi suara sebenarnya. Jadi sedangkan setelah tahun 1970 itu teknologi suara udah mulai sudah mulai mumpuni gitu. Karena tahun 30 aja lo mau melakukan sound recording itu lo harus bawa mobil. Jadi jangan dikira model kayak sekarang, lo model kayak handy recorder gitu. Belum ada zaman itu. Harus bawa mobil, mobil Obi Van itu ya isinya peralatan buat merekam suara gitu. Ya kenapa, Kak Arli? Jadi ini kan tadi aspek suara tuh Mas, tapi akhirnya itu mempengaruhi si geraknya juga Mas ya? Iya mau nggak mau. Jadi artinya acting itu didasarkan bagaimana dialog itu harus diucapkan, gitu. Karena memang kemampuan teknologi suaranya yang belum bagus lah gitu. Kalau kayak zaman sekarang, lo tinggal tempel wireless gitu kan, wireless mikrofon yang clip on gitu misalnya, udah nggak ada masalah gitu. Mungkin
yang jadi persoalan mungkin gesekan-gesekan sama baju misalnya mungkin. Tapi artinya pengambilan suara bisa sedekat itu gitu sekarang. Dulu kan juga belum tentu. Kalau kebayang nggak misalnya ngambil gambarnya itu full shot aja, nggak usah long shot, full shot aja kan udah ribet sendiri tuh. Ngomongin jarak mikrofon, ngomongin daya tangkap dan lain-lain gitu. Gitu Kak Arli, kira-kira begitu. Oke, siap Mas. Ya, ada lagi kah yang mau menanggapi atau bertanya? Oke, kalau nggak ada, gue bahas gini. Pertama, bahasan kalian masih sangat kurang ya untuk masalah sebarannya. Ini kelompok 4. Pertama tuh, kayak lo ngomongin aspek naratif. Nah, itu sebenarnya masih bisa lo ngambil lagi dari seni sastra, terutama seni dramanya. Aspek naratif di mana bagaimanapun cara berceritanya film itu di awal itu memang mengikuti konsepsi tentang konsepsi dari teater sebenarnya. Itu pertama itu. Sehingga konsep tentang adanya tokoh atau karakter, konsep ruang, konsep waktu, plot, itu kan sebenarnya semuanya juga sangat dipengaruhi oleh teater. Karena kalau lo ngomongin plot dari sastra yang misalnya prosa gitu, sangat beda. Tapi plotting film dengan teater justru cenderung lebih dekat. Gue nggak bilang sama ya, tapi lebih dekat. Kenapa? Karena misalnya konsepsi tentang pembabakan aja, itu justru memang lebih dekatnya ke teater dibandingkan ke pembabakannya misalnya prosa misalnya. Karena konsepsi yang terbangun itu kan film ini sendiri itu kan menjadi semacam ekstensi atau kelanjutan dari teater. Nah, kalau lo mau ngebahas konsepsi-konsepsi yang digunakan di teater yang kemudian dan film yang berhubungan, ya jelas misalnya yang paling awal adalah Méliès. Justru bukan Lumière, tapi Méliès. Kenapa? Karena Méliès sendiri memang orang panggung. Terus kemudian lo cek di ini deh yang paling gampang, di buku film historinya Bothwell, itu di film nasional, yaitu konsepsi tentang teater itu masih melekat di situ. Misalnya nasional sinemanya Perancis itu diwakili oleh yang orang sering nyebutnya film the art gitu ya. Nah, pada masa itu misalnya pengambilan gambar itu nggak boleh motong kaki, nggak boleh motong kepala. Jadi makanya rata-rata shot paling dekat adalah full shot. Karena apa? Karena penontonnya itu masih dipengaruhi oleh konsepsi teater. Gitu. Jadi makanya pada pengambilan gambarnya misalnya itu harus tetap full shot. Jadi pertama Griffith, kedua tadi ya film Dark yang banyak kalau nggak salah
production house-nya tuh, rumah produksinya yang banyak menghasilkan ini Gaumont kalau nggak salah, Gaumont. Terus misalnya kalian juga bisa bahas konsepsi struktur, misalnya struktur dramatik. Walaupun nggak perlu detail, tapi paling karena ini masuknya juga seni drama ya di sastra, nggak perlu detail, tapi minimal tolong disinggung. Jadi misalnya struktur dramatik yang digunakan di film adalah misalnya yang paling banyak adalah 3 babak misalnya. Nah itu pembabakan ini juga memang dipengaruhi oleh naskah yang ada di teater misalnya. Itu dari dari film form misalnya. Dari film style, jelas tadi kalian juga ada singgung yang sangat berkaitan dengan film style adalah staging, terutama staging actors gitu ya. Staging pemain itu menjadi sangat penting di sini. Kenapa? Karena bagaimanapun, ya balik lagi tadi, bahwa bagaimanapun banyak film-film, terutama film fiksi, itu konsepsi yang dibawa memang konsepsi teater, yaitu ada tokoh yang menyampaikan atau menjadi sentral dari penceritaan. Nah, tadi ngebahas tentang staging sama blocking, ada nih kalian bisa coba eksplorasi lagi ya, maksudnya coba cek lagi di buku-buku. Karena istilah staging sama blocking itu kalau di teater mungkin bisa langsung dibedakan, tapi di film ada beberapa buku yang menganggap itu sama aja. Lo mau ngomong blocking, lo ngomong staging, itu istilahnya sama. Nah, kita nggak perlu debatin itu, ya tinggal ketika nanti kalian produksi ya disepakati aja. Karena ngomongin blocking, ada blocking kamera, ada blocking pemain, ada gitu. Tapi kan tadi kalau ngomongin, tadi kan nyinggung dari Andre Bazang kan sempat ngomong bahwa yang namanya dalam tanda petik ya, baik dalam tanda petik ataupun tidak, yang namanya aktor gitu ya, kalau di teater yang namanya aktor, iya dia dimainkan oleh seseorang. Kalau di film, aktor itu bisa orang, tapi bisa juga dalam tanda petik, artinya orang ini kemudian digantikan oleh properti-properti untuk mewakili dirinya gitu. Nah, akhirnya kemudian properti, setting gitu kan, kostum gitu, artinya kemudian sangat sangat mempengaruhi aspek karakter itu gitu. Itu dari film style ya, setidaknya lo ngomongin tentang staging atau blocking, dan di kelompok ini udah dibahas. Terus kemudian juga kita masuk ke sistem produksi. Di dalam sistem produksi, ini gue nggak tahu, nih tolong dicatat aja nanti ya, karena ini juga penting nanti untuk ditambahkan. Di dalam sistem produksi, yang pertama yang kemudian diadopsi oleh
film dari teater adalah konsepsi tentang naskah. Gue sempat nyinggung, gue lupa apakah sempat nyinggung kemarin. Waktu kemudian Hollywood itu mau terbentuk, ada seseorang namanya Thomas Ince. Thomas Ince sadar banget para pembuat film ini sebenarnya logikanya seniman. Kalau mereka ditungguin apa namanya tuh, ditunggu moodnya, ya udah, nggak mungkin yang namanya produksi film itu bisa banyak gitu. Atau sangat fluktuatif gitu, nggak bisa ditarget. Kalau lagi moodnya lagi bagus, banyak yang bagus, ya udah tuh bisa produksi banyak gitu. Jadi kalau ngeliatnya sutradara banyak yang lagi rendah, ya udah tuh produksi sangat sedikit. Nah ini kan justru kalau ngomongin tentang bisnis, ini kan justru yang dihindari. Nah apa yang dilakukan Thomas Ince, yaitu dia mencoba menaskahkan apa namanya cerita-cerita yang akan dibuat. Itu yang dilakukan sama Thomas Ince di sistem produksi misalnya. Terus dalam sistem produksi yang lain, dalam aspek acting, tapi ini konteksnya sistem produksi ya. Kalau misalnya di teater, seorang pemain, ya, dia memasuki panggung, begitu main, kan pasti dari awal sampai akhir, ya kan? Dia acting akan dari awal sampai akhir, urut, linear progresif dalam artian, ya udah tuh, misalnya apa namanya, logikanya maju ke depan terus. Ya tentunya sesuai naskahnya ya, kemudian walaupun misalnya jadi ada flashback ya, dia masuk lagi ke belakang panggung, ke backstage, terus kemudian settingnya, lightingnya dirubah, dia masuk lagi misalnya flashback dari peristiwa sebelumnya. Tapi kan itu sangat jarang gitu, maksudnya nggak banyak juga. Ya artinya bahwa apa namanya, sorry bentar. Yang namanya pemain itu ya pasti mau nggak mau dia akan menghafal secara urutan. Dia akan terus aja tuh sesuai naskah. Nah bedanya, kalau artinya gini, kalau misalnya kayak gitu, mood pemain sangat mungkin untuk dijaga. Sedangkan di film, terutama film-film fiksi, untuk menjaga efektivitas dan efisiensi waktu produksi dan biaya produksi, pemain harus bisa memainkan satu karakter tertentu dengan sistem produksi yang terpenggal-penggal dan melompat-lompat. Ya misalnya kayak Bang Arli paham banget lah, tuh kan sering jadi Astrada. Ya pemain misalnya habis satu scene, mungkin nggak nyampe satu scene, dia adegannya ketawa ngakak, oke yuk next, scene berikutnya dia harus nangis habis-habisan. Karena scene-nya scene yang beda banget, misalnya yang diambil misalnya pertama itu scene 10, yang diambil kemudian misalnya scene 80, kan lompatnya jauh banget. Makanya ada satu pengajaran juga kalau kayak di Amerika, Eropa itu ada namanya acting for film. Ya basicnya tetap acting dari teater, tapi lo bisa bayangin lo harus merubah terus-menerus apa namanya
ekspresi, emosi, mood gitu ya, lo harus berubah terus-menerus. Dan konsepsi tentang, ini kita ngomongin sistem produksi juga masih, konsepsi tentang kerabat kerja gitu ya, atau kru, konsepsi awalnya juga memang dibawa sama Ferdinand Zeka waktu Charles Pathé mendirikan perusahaan filmnya. Orang yang kemudian melatih itu Ferdinand Zeka. Ada empat profesi yang dilatih oleh Ferdinand Zeka. Yang pertama adalah sutradara, yang kedua adalah set dekor, atau kita nyebut sekarang tuh jadi penata artistik gitu, set dekor, set dekorasi, terus kemudian aktor, dan terakhir itu kamera person, kameramen dulu karena banyak kan laki-laki. Nah, ini kan sebenarnya berangkatnya dari mana Ferdinand Zeka? Ferdinand Zeka juga berangkat dari teater. Ya kebetulan misalnya set dekor kan memang ada di teater. Aktor ada, sutradara ada. Nah, di tahun-tahun itu pula kecenderungan pengambilan gambar dan suara, ya sebagai gambar ya maksudnya, pengambilan gambar itu berurut. Makanya menjadi berbeda ketika Thomas Ince memprakarsai munculnya penggunaan naskah atau skenario dan penggunaan yang namanya shooting script. Karena mana yang memungkinkan, misalnya mana yang lebih mudah, mana yang biaya bisa dihemat, itu kemudian diambil terlebih dahulu. Oke, setidaknya mungkin teman-teman yang kelompok 4 mungkin juga masih bisa gali lagi yang lain yang berkaitan dengan sistem produksi gitu ya. Tadi adanya pembagian kru, terus bagaimana aktor itu atau aktris itu harus kemudian berakting melompat-lompat artinya misalnya jumping scene atau jumping shot misalnya istilahnya. Oke, itu sistem produksi, sistem eksibisi, sistem distribusi mungkin gue bisa mengatakan salah satu yang diambil dari dari teater awal sekali ya misalnya kayak zaman sebelum jadi Hollywood, misalnya zamannya Nicole Odeon, bahkan setelah jadi Hollywood, konsepsi tentang misalnya distribusi itu adanya promosi misalnya. Promosi ini banyak yang di awal-awal sinema ada, banyak yang masih jadi sangat mirip dengan teater, pendidikan teater. Makanya yang namanya poster, leaflet gitu ya, konsep promosinya yang hubungan dengan distribusi itu juga masih digunakan, ditempel di macam-macam lah. Gue dulu masih ingat sih waktu kecil dulu di kampung gue masih ada satu bioskop tuh, kalau lagi ada film yang baru mereka mau puter gitu tuh, itu pakai mobil, bawa leaflet. Nah biasanya bocah-bocah kecil tuh, ya termasuk gue lah, minta leaflet bioskop itu, leaflet film itu.
Itu kan konsep-konsep, setidaknya konsep distribusi masih bisa diarahkan ke sana dan masih dianggap punya kesamaan dengan teater. Ya, dengan teater. Nah, yang terakhir adalah eksebisi. Ada yang tahu nggak kenapa kok di bioskop itu disebutnya teater 1, teater 2, teater 3? Kenapa masih disebutnya teater? Nah, ini sebenarnya juga berhubungan dengan sejarahnya. Kalian bisa bongkar sejarah film. Jadi pada awal kemunculan sinema itu kan, ya terutama ketika gue ngomongnya Hollywood aja lah, yang paling jelas gitu. Sebelum jadi Hollywood kan yang terkenal di Amerika dan berkembang pesat di sana itu namanya Nickelodeon. Jadi Nickelodeon itu sebenarnya tempat pertunjukan yang berisi mungkin sekitar 20 sampai 30 orang. Jadi sebenarnya nggak banyak gitu. Nah, dari Nickelodeon ini kan, nah kebetulan Nickelodeon ini konsumennya itu kebanyakan imigran dari Eropa, terutama Eropa Timur, di gelombang ketiganya imigran dari Eropa ke Amerika. Kebanyakan mereka ini kan orang-orang miskin yang kemudian bermigrasi ke Amerika untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Di negara asalnya, itu banyak dari mereka yang kerja itu ya cukup. Hidupnya mereka kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam gitu. Kalaupun sore itu ya udah menjelang malam lah. Jadi artinya mereka pulang udah makan malam. Nggak lama misalnya istirahat sebentar, habis itu tidur, besok paginya berangkat kerja lagi, gitu aja. Jadi kerja itu bisa jadi sekitar 12 jam mereka kerja. Artinya mereka nggak punya kehidupan sosial dalam bentuk hiburan, jarang gitu. Nah, begitu mereka migrasi ke Amerika, di Amerika sudah diterapkan sistem kerja, jam kerja itu cuma 8 jam. Perhitungannya itu 8 jam itu 10 jam ya. Kenapa? 1 jam itu untuk berangkat dari rumah ke kantor, 1 jam lagi itu pulang dari kantor ke rumah. Dan 1 jam lagi itu istirahat. Jadi sebenarnya kalau waktu kerja efektifnya itu 7 jam. Tapi perhitungannya jadi 8 sampai 10 jam tuh, konsep 10 jam tuh itu. Dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah. Akhirnya kalau misalnya mereka masuk kantor jam 8 atau jam 9, mereka jam 4, jam 5 sudah selesai. Waktu makan malam misalnya makan malam itu jam 7, masih ada waktu 3 jam. Ngapain? Nah, disitulah kemudian para pebisnis hiburan itu menangkap adanya waktu luang. Apalagi misalnya Sabtu Minggu mereka nggak kerja, ya waktu luang lebih banyak gitu. Sedangkan kalau di banyak negara, di tempat mereka berasal dulu, ya mereka libur cuman hari Minggu misalnya. Hari Sabtu tetap kerja. Libur hari Minggu mereka manfaatkan buat apa? Ya buat istirahat, beneran istirahat, buat tidur gitu, bisa tidur sepanjang hari. Buat apa? Buat memulihkan tenaga mereka. Nah, ini yang ditangkap oleh para pebisnis hiburan di masa itu. Hiburan kan bisa macam-macam, termasuk film. Nah, tadi balik lagi ke Nickelodeon. Nickelodeon
itu seringkali dianggap sebagai tontonannya kelas bawah gitu. Makanya sekitar di atas 1910-an kalau nggak salah, lo coba cek aja. Tapi yang awal sekali memprakarsai namanya Adolf Zukor. Nah, Adolf Zukor ini dia ingin memposisikan film itu atau pertunjukan film itu seperti pertunjukan opera. Makanya dia bangun tempat pertunjukan film itu bangunannya itu seperti bangunan pertunjukan opera. Dia nyebutnya teater gitu. Jadi kalau biasanya tuh cuma layar, depannya ada bangku, ya bangku-bangkunya dari mulai bangku-bangku sederhana, model kayak inilah, bangku-bangku mie ayam itu, sampai bangku yang bisa berjejer aja udah. Nah, sampai kemudian Zukor ini merancang satu tempat pertunjukan eksebisi yang menyerupai pertunjukan opera. Ya, bangkunya itu model susun anak tangga gitu kan. Makin yang di belakang posisinya di atas, makin lama makin turun gitu. Sekali lagi, tujuan Zukor adalah ingin mengangkat martabatnya film ini setingkat dengan ya pertunjukan opera paling impiannya gitu. Dan istilahnya orang mau bayar mahal untuk pertunjukan itu gitu. Nah, dari sinilah yang kemudian produksi-produksi film Hollywood dengan cerita yang lebih diperbaiki segala macam itu juga akhirnya dimulai dengan adanya tempat pertunjukan yang mahal. Ada tiket boxnya yang kita sebut box office itu. Jadi box office itu bukan cuma penjualan tertinggi. Box office itu sebenarnya tempat jualan tiket gitu. Terus ada orang jualan makanan misalnya di situ, cemilan gitu ya. Itu terjadi di film, maksudnya di dunia film, bahwa Zukor kemudian membangun satu tempat pertunjukan film itu seperti gedung opera. Makanya dia nyebutnya teater. Kenapa sampai sekarang ruang-ruang misalnya di Cineplex gitu kan, ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu dan seterusnya itu disebutnya teater 1, teater 2, teater 3. Itu karena masih tinggalannya dari Zukor. Dia nyebut tempat itu teater. Gitu. Nah, oke. Itu dari istilahnya? Serapan dari teater ke film. Nah, dari dari film ke teater, setidaknya yang pertama ada beberapa pertunjukan teater, lo boleh cek aja, lo bisa cari itu yang kemudian mengganti backdropnya itu menggunakan audiovisual. Biasanya backdrop kan paling cuma lukisan atau polos, warna abu-abu dan lain-lain gitu. Pertunjukan teater kan gitu. Nah, ini backgroundnya kemudian ada pertunjukan teater yang backgroundnya itu misalnya gambar pemandangan landscape gitu ya, landscape hutan, ya udah tuh emang shot hutan, sehingga pakai sistem screen projector yang besar itu akhirnya jadi backdrop, jadi background background dari pertunjukan teater misalnya. Atau misalnya di TVRI sih dulu. Jadi kan dulu
sempat ada namanya sinema elektronik, lo yang sekarang namanya sinetron, itu kan istilah dari Pak Sumarjono sebenarnya yang bikin istilah itu. Jadi produk sinema yang dibuat dan diputar di media elektronik, terutama televisi ya Pak. Ya. Nah, aku lupa tahun berapa itu dosen dan alumni IKJ sempat bikin namanya teatron. Jadi teater yang diputar atau dipertunjukkan di layar kaca lah gitu, di media elektronik. Aku lupa tahun berapa, lo coba browsing aja ada. Atau bahkan sekarang lo juga boleh cek, misalnya ada pertunjukan teater yang memanfaatkan kamera, diambil model kayak Griffith gitulah ya dulu. Griffith siapa? Méliès gitu. Dan kemudian diupload di YouTube. Ya artinya kan bahwa dunia teater sendiri membutuhkan aspek-aspek sinema, baik misalnya kamera, entah editing mungkin juga dibutuhkan atau enggak, minimal buat bikin title lah ya, software editing, dan kemudian diupload di YouTube misalnya. Atau pertunjukan tertentu yang kemudian direkam, misalnya memang pertunjukan teater benar gitu, direkam dan kemudian misalnya diupload di media sosial. Jadi konteksnya tadi kan di awal waktu gua nge-brief kan, hubungannya jangan cuma satu arah gitu, harus resiprokal, ada hubungan timbal balik. Jadi sebenarnya teater pun sekarang juga menggunakan media-media dari media film, media audiovisual untuk kemudian digunakan di teater, macam-macam penggunaannya. Bisa untuk mengangkat harkatnya teater, bisa hanya untuk mendokumentasikan juga bisa, bermacam-macam kalau ngomongin tujuan. Oke ya, ini kelompok 4, jadi paling enggak sebarannya seperti itu. Ya, yang tadi yang udah dipresentasiin silahkan perbaiki. Terus kayak tadi yang Susan Sontag itu, ya mohon lo minimal kalau lo nggak mau translate semua, lo coba resume aja, tapi lo masukin dalam bahasa Indonesia. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi, ada mau ditanyain atau cukup? Dari kelompok 4 atau dari teman-teman yang lain? Cukup sih Mas, kayaknya Mas. Cukup, oke. Kalau cukup, itu aja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama.